Kau mau apa sih? Aku baru saja akan mendapatkan Abi. Kau membangunkanku. Kau selalu memikirkan Abi. Kakak, ingat ya, jangan membicarakan hal buruk tentang Abi. Dia seorang bintang rock, kakak tidak tahu sih, dia sangat tampan dan dia penyanyi yang hebat. Dia itu menjerit, bukannya bernyanyi. Seperti ada ranting yang menonjol dari kepalanya. Saat dia ada di TV, aku ingin menyisir rambutnya. Hei, halo, jangan bicara buruk tentang Abi. Aku sangat mencintainya. Dan yang aku dengar, dia hanya mencintai dirinya sendiri. Tolong, jangan katakan apa-apa tentang cinta, terutama hari ini, saat kau akan menikah dengan seseorang dan kau bahkan tidak kenal orang itu. Wow. Kak, ini sangat penting. Kakak akan menghabiskan sisa hidup kakak dengan laki-laki itu. Mungkin dia bukan kekasih kakak, tapi dia tidak seharusnya menjadi orang asing. Kakak sudah mengambil resiko yang besar. Tidak ada resiko, Bulbul. Aku sudah bertemu dan memahami Tarun. Kapan? Dia sudah menghubungiku 2 hari sebelum pertunangan. Halo Pragia, aku Tarun. Iya? Apa kita bisa bertemu di luar? Bertemu di mana? Di tempat pemberhentian bis di dekat Cafe Indigo. Di Chambers Circle. Kau bisa keluar kan? Ya, baiklah. Halo. Kuharap aku tidak terlambat. Tidak sama sekali. Aku juga baru sampai. Sebenarnya aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Sebenarnya kami tidak punya rumah besar. Kami tidak punya uang untuk membeli rumah besar. Orang tua aku ingin membeli rumah besar sebagai mahar, tapi aku meminta mereka untuk tidak melakukannya. Aku tidak ingin mahar. Itu bis 262. Bis ini akan mengantar ke kampusmu dan juga ke kantorku. Ayo berangkat. Iya. Ayo masuk. Permisi. Ada seorang wanita bersama aku. Kalau mau naik. Berikan kami kartu pas 2 hari penuh. Tidak, kau kan ingin ke Sion. Setiap hari kau menggunakan tiket pas. Iya, pekerjaanku adalah marketing. Jadi, aku harus pergi dari bandara ke Chargate. Kemudian kembali ke bandara dan kemudian aku kembali pulang. Begitu setiap hari. Jadi, aku harus mengeluarkan uang sekitar 70 rupiah. Tapi tiket terusannya hanya 40 rupiah. Itu artinya hemat sekitar 900 rupiah per bulan. Sekarang kau mengerti kenapa aku memilihnya? Iya, kau menyukainya karena dia bisa berhemat 30 rupiah. Kau ini aneh. Dia itu punya kualitas, tapi dia juga orang yang praktis, seperti aku. Saat kau harus menghabiskan seluruh hidupmu dengan seseorang, kau tidak perlu melihat wajahnya setiap hari. Tapi yang lebih penting, memiliki kesamaan objektivitas dan pemikiran yang sama. Ya ampun, dia mulai lagi dengan ceramahnya. Aku sudah berhemat 150.000 rupiah. Itu akan berguna untuk pernikahanmu. Sudahlah, aku tidak menginginkan uangmu. Aku akan kawin lari saja. Nanti ibu akan memukulmu. Mulailah bermimpi. Berhentilah bermimpi. Mulailah bermimpi. Kalian, sudah. Kenapa bertengkar terus? Ayo sini sarapan. Bibi, aku sudah selesai. Pragia, ayo sarapan dulu. Aku kan sudah bilang, Paman dan bibimu ada di sini. Sekarang berikan dulu cuda ini sebelum kau pergi Terima ya. kasih. Sudah sana cepat. Mari. Tapi aku sudah terlambat. Sudah jangan banyak bicara, minum dulu. Bagus kan? Kenapa dimulai Iya. sebelum aku Ini. datang? Kau ini selalu saja terlambat. Bicaralah pada Ayo minum putrimu. lagi. Siapa yang pergi ke kampus di hari habiskan. pernikahannya? Ini hari terakhirku, aku harus pergi. Iya, aku akan tetap ke kampus walaupun itu akhir dunia. Oh iya ibu, apa yang ibu lakukan sebelum dia lahir? Makan jambu. Aku yakin buahnya belum matang, makanya dia keras kepala. Kau ini memang ingin dipukul ya. Aku akan memukulmu nanti. Ayo minum lagi. Satu foto dulu sebentar ya. Lakukan di malam hari. Jangan online terus. Iya, ibu lebih mencintainya daripada aku. Tidak ada yang peduli pada aku. Aku ini kan bukan putrimu. Iya, kau itu memang anak adopsi. Tapi dia putriku satu-satunya. Oh iya? Lalu kau boleh mengunduh foto-fotonya.
Oh tidak, kenapa aku harus melihatnya pagi-pagi seperti ini? Terakhir dia kesini, dia memaksaku untuk menutup tokoku. Aku penasaran siapa yang akan dapat masalah. Masukkan semuanya ke dalam, atau pria gila ini akan memanggil pekerja pemerintahan kota. Kenapa kau tidak bicara pada majikannya dan minta dia mengusirnya? Kami mencoba untuk melakukan itu, tapi dia mengirim surat ke majikannya. Dia itu sangat aneh. Pragia! Bulbul, Ada apa, Nek? cepatlah. Lihat, ada pria tampan. Pragya? Lihat, Ah, itu pria impianmu datang. Kenapa kau selalu saja mengganggunya? Aku akan pergi. Sampai jumpa. tunggu sebentar. Ada apa, Nenek? Biarkan dia merapikan celananya. Dan kacamatanya. Dia pasti malu kalau di depanmu. Kemarin bisa digunakan. Sekarang rusak lagi. Aku terima 4 keluhan di kantor pemerintahan. Aku ingin tahu kenapa kita membayar pajak. Kau baik-baik saja? Kau tahu, Bulbul, anak-anak itu sudah menunggu selama 4 hari. Nenek, ayo kita ucapkan selamat jalan pada mereka. Baiklah. Dadah! Dadah. Dadah! Awas kau ya. Mereka baik sekali mengantar kepergian kita. Dadah. Dadah. Ayo. Selamat bersenang-senang. Jangan datang lagi Pria ya. bodoh. Soal matematikanya sangat sulit. Aku Sungguh? tidak mau gagal lagi. Ini benar-benar sulit. Tutup mulutmu, kau tahu semuanya. Itu sebabnya kau diam. Lihat teman-teman, dia datang. Kau ini. Coba lihat, dia akan merapikan celananya. Kemudian melihat ke sekeliling. Lalu dia akan merapikan kacamatanya. Setelah itu dia langsung jalan. Apa kau sudah gila? Ngomong-ngomong, sepertinya Nona Aurora berkencan dengannya. Lihat wajahnya. Dia terlihat seperti duta besar. Tapi duta besar dari negara terpencil dengan kumis yang tebal mengendarai mobil tua. Bisa saja. Lihat mereka. Mereka malah sibuk bercanda di situ. Bukan masuk ke dalam kelas. Kau tahu. Lanjutkan. Aku akan memberi mereka pelajaran. Sures, jangan hiraukan mereka. Ayo pergi. Rajas, ayo cepat Seperti hidangkan aku minuman katakan dingin untuk kemarin. semua orang. Ya, Tuan Parker ingin minum minuman dingin. Tidak, tidak. sebentar, ya, Jangan sebentar. berikan Yang lain semua yang sebentar. bisa dimakan untuknya. Makananku. Hei, pesananku. Sini. Sures, Raja, ini ada hadiah kecil untukmu. Ini dari kami semua. Semoga kau suka. terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Selamat ya. Terima kasih banyak ya.
Kau tahu saat pertama kali aku bertemu denganmu, kukira kau ini orangnya sedikit sombong. Kau tidak pernah bicara dengan semua orang. Tapi saat kau membubarkan peraturan deposit untuk membantuku waktu itu, semua orang di dunia ini bersatu dengan orang yang berbahagia. Tapi hanya beberapa orang saja yang ikut bersedih. Dan kau tidak seperti orang-orang yang lain. Saat ada orang yang sendirian, kau selalu membantu mereka, Pragya. Kau sangat baik, kau selalu seperti itu. Kau mencoba untuk menjadi sok pintar, benar kan? Katakan sesuatu padaku. Kau bisa saja membeli botol berukuran 2 liter. Itu bisa untuk 20 gelas. Tapi kau malah membeli botol-botol kecil ini. Harga yang tercantum di sini Rp25, tapi dia bilang Rp35. Harga samosa satunya Rp10, tapi dia jual satunya Rp20. Tuan, aku juga harus membayar becaknya. Cukup, kau lakukan ini untuk mendapat uang tambahan kan? Sekarang aku melihat sakumu. Ayo lihat sini. Tuan, apa yang kau lakukan? Sekarang kau mau membantah apa? Pragya, apa kau bahagia? Iya. Kau berlebihan hanya karena uang Tidak, Rp20. ini bukan soal Rp20. Masalahnya adalah ini pesta perpisahanmu. Dia sudah menipumu hari ini. Dan bukan cuma itu. Itu tidak masalah kan? Apa menurutmu dia hanya mencuri Rp20? Coba hitung. Ada 52 minggu dalam setahun. Setiap minggu kita mengadakan pesta. Dia mencuri Rp20 setiap pesta. Yang artinya Rp1.040 setiap tahun. Dia sudah bekerja di sini selama 9 tahun. Jadi hitung sendiri jumlahnya. Iya, sudah cukup. Aku mengerti. Kau akan datang kan hari ini? Kemana? Kemana lagi? Ya ke pernikahanku. Aku tidak bisa datang. Kenapa? Karena... Pragya, aku tidak punya baju formal. Itu bukan alasan yang masuk akal. Aku punya alasan lain. Apa? Pragya, aku tidak suka acara pernikahan. Itu hanya membuang-buang uang. Kau melakukan kesalahan. Kenapa kau menikah dengannya? Maksudku, dia bahkan tidak mengenal dirimu. Apa dia tahu apa warna favoritmu? Hah? Pasti dia tidak tahu. Itu Aku bukan yakin. masalah. Itu kan? sebuah masalah. Jika mau menunggu dengan sabar, kau pasti akan menemukan pasangan yang lebih baik. Siapa? Seseorang yang lebih baik darinya. Contohnya? 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 Pragya, kau punya 2 gelar. Apakah dia punya itu? Kau suka membaca buku. Apakah dia suka itu? Kau suka 1 sendok gula di tehmu. Dia mungkin tidak suka pakai gula. Bagaimana jika dia tidak suka musik yang kau sukai? Pragya, orang-orang tidak datang ke pernikahan untuk menemui pengantinnya. Mereka datang untuk makanan. Mereka makan bersendawa dan... Apa yang kau bicarakan Tapi ini? itu benar, Pragya. Pragya, kau harus mentolerirnya sepanjang hidupmu. Kau akan melihat wajahnya Kalau setiap begitu pagi. aku harus bagaimana? Ya, bagaimana aku tahu kau harus bagaimana? Kalau begitu datanglah ke pernikahanku. Aku sudah bilang padamu kalau aku tidak akan datang. Saat skutermu rusak, aku membantumu mendorongnya. Saat kau pergi ke dokter untuk disuntik, aku datang bersamamu. Kau menggenggam tanganku dan teriak. Menurutmu, hari ini aku akan menghadapi masalah terbesar dalam hidupku? Bisa kau datang untuk membantuku? Aku akan ucapkan selamat malam untukmu. Untuk yang terakhir kali. Kau tidak datang untuk mengucapkan selamat malam padaku. Kau datang karena pukul 10 adalah waktunya kau tidur. Saat kau mematikan lampu, aku tahu itu sudah pukul 10. Jadi aku mematikan lampuku. Karena itu caraku untuk berhemat. Pragya, dengar dulu, aku tidak punya jas atau juga Kau dasi. punya dasi warna kuning. Tidak, aku Kau tidak suka warna itu. Kau suka, Pragya, iya kan? aku bilang Ayo, aku tidak jawab. suka. Kau Dengar. suka itu. Kau suka. Ya, jika kau memaksa juga. Aku akan menghadiri pernikahanmu, tapi hanya sebentar. Dan itu tetap kesalahan, Pragya. Kau terburu-buru melakukannya. Karena kau sudah terlambat. Untuk masuk ke kelas. Ayo cepat. Jadi bagaimana ini?
Belum ada yang dilakukan. Aku mau pergi sebentar. Kursi-kursinya masih Hadiahnya? belum diletakkan di sana. Di sana. Gopi, Iya. Gopi lihat di sana bunga-bunganya belum disusun di sana. Ya ampun, tolong kerjakan secepatnya Iya, baiklah. ya. Pernikahannya hari ini juga. Jangan sampai berantakan begitu. Oh, di mana? Janki, tolong ya. Iya. Tolong beritahu kokinya untuk segera membuat kue jagung dan juga Iya. siapkan makanannya. Sudah sana. Iya, baik. Cepatnya ya. Ibu. Ya ampun, Ibu. Ibu, ya ampun. Ibu, sebentar lagi pengantin pria akan datang. Kenapa Ibu belum mengganti pakaian juga? Nanti apa yang dikatakan mereka? Ibu, Kau ini sangat bodoh. Kau sudah merusak permainanku. Asal kamu tahu saja temanku itu sudah mendapatkan nilai tinggi, tapi aku masih sedikit. Aku harus mengejar mereka. kenapa Ibu banding-bandingkan diri Ibu dengan orang lain? Ibu punya kualitas yang berbeda dengan mereka. Ibu tahu tidak, kualitas kita tidak sama dengan orang-orang itu. Aku sedang mencoba memberitahunya kepadamu, tapi kau tidak pernah mau mengerti. Maksudnya? Maksudku, kau punya 2 anak perempuan. Mereka itu sangat berbeda. Kenapa kau tidak membiarkan Bulbul menemui calon mertua Pragya? Apakah menurutmu mereka akan menolak kalau anak mereka menikah dengan Pragya? Itu sudah pernah terjadi. Sekarang usianya 29 tahun. Tapi sampai sekarang dia belum juga menemukan pasangan hidupnya, Bu. Sarla. Aku khawatir kalau Bulbul beda. Sementara Pragya tidak punya banyak teman. Sarla, jangan naif. Tarun itu sangat beruntung karena dia akan menikah dengan Pragya. Aku jadi berpikir bahwa Pragya akan menemukan pasangan yang luar biasa. Tapi kau memaksakan keputusan ini. Kakak masih lama. Keluarga calon pengantin sudah mau datang. Katakan bagaimana Ayo. penampilanku? Kakak pernah melihat laki-laki berdandan seperti wanita di acara komedi? Ya begitulah penampilanmu. Kalau begitu, aku harus bagaimana sekarang? Kakak terlihat cantik. Sekarang kakak terlihat seperti kakakku. Sekarang kau boleh mengejekku, tapi besok kau akan merindukanku. Aku akan merindukanmu. Tidak akan. Aku akan kuasai kamar ini sendirian. Aku bisa memimpikan Abi sebanyak yang aku inginkan. Dan tidak ada yang menggangguku. Dan juga saat aku berada di kamar mandi, aku akan kuasai semua pakaian ini. Dan... Kakak, tentu saja aku akan merindukanmu. Aku akan rindu saat kakak marah. Aku akan rindu saat kakak membangunkanku. Kenapa kau menangis? Kakak sendiri menangis, bagaimana aku tidak bisa ikut menangis? Aku tidak menangis. Ibu menyuruhku memakai lensa kontak. Mataku pedih sekali. Itu sebabnya mataku berair. Apa? Kenapa kakak tidak bilang padaku? Kakak membuat maskaraku jadi berantakan begini. Aku harus dandan lagi. Kau akan merindukanku ya? Aku tidak akan merindukanmu. Aku akan bersenang-senang karena tidak ada kau. Lihat, calon pengantin pria sudah datang. Kakak, ini waktunya untuk perpisahan kakak dengan kami. Iya kan? Salam, Bibi. Iya. Ibu? Kau tidak bisa berdiri tegak ya? Aku minta Kau maaf. menghadiri pernikahan orang yang kau cintai. Wow.
Aku tidak melihat Sures. Kakak, lihat sepupu calon iparku. Dia benar-benar tampan. Dia sangat menggemaskan. Kakak benar-benar beruntung. Diamlah. Ini bagus kan? Berapa harganya ini? Tuan, itu harganya Rp499. Apa maksudmu hanya Rp499? Kau bisa membeli dasi seharga Rp300 di Linking Road. Tuan, dasi ini Kau bisa mendapat tambahan Rp50 atau 100. Ini artinya harganya lebih dari Rp100. Apa kau pernah mendengar tentang undang-undang konsumen? Apakah Sures, kau sudah harus pergi lupakan ke pengadilan? saja. Kau Sudahlah, penipu. maaf Tidak, ya, bagi kau kami tidak jadi mengerti beli. soal ini. Sudahlah. Bukankah ini dasi yang sama? Iya. Dari mana kau membelinya? Ini adalah pertama kalinya kau menyukai sesuatu. Simpanlah, kau harus memakainya. Kapan harus kupakai? Pakai ini di acara-acara istimewa. Tuan, gadis yang bersama dengan Pragya itu siapa? Dia Bulbul, adiknya Pragya. Kakak, temanmu saja sudah cukup aneh. Kenapa dia pakai dasi kuning? Jangan bicara seperti itu. Biar aku panggil dia ya. Sures. Dia pria yang maco, dengan celana yang longgar. juga baru sampai. Terima kasih. Tarun, ini adalah Sures. Kami bekerja di kampus bersama-sama dan dia adalah seniorku. Dia juga tetangga kami di sini. Dia membantu kami dengan banyak hal. Tarun, jaga kakakku baik-baik ya. Atau Sures mungkin akan membuat laporan pil padamu. Maaf. Dengar ya, aku mohon katakan padaku. Kalau aku sudah membuat kesalahan, tolong maafkan Kenapa aku. kau tidak perkenalkan anak bungsumu kepada kami? Kau tidak bilang pada kami punya 2 anak perempuan yang sangat cantik dan modern. Tidak, Puspa. Aku tidak begitu. Kau sengaja tidak memperkenalkannya kepada kami. Kami tidak bertemu dengannya di hari pertama atau bahkan di hari pertunangan. Sebenarnya begini, waktu itu dia harus ujian. Tapi tolong ya, bicaranya pelan-pelan. Kenapa? Aku bisa mengerti hal ini. Kau sengaja tidak mempertemukan kami dengan putri-putrimu itu karena kau tahu bahwa kalau itu terjadi, kami akan memilih untuk menikahkan putri bungsumu itu dengan putra kami. Atau kita tidak akan membuat kesepakatan. Aku akan berpikir dulu. Kami harus membuat keputusan apakah pernikahan ini diteruskan atau tidak. Puspa, aku mohon, tolong dengarkan aku. Seluruh keluarga kita ada di sini. Aku tidak ingin pernikahan ini dibatalkan, Puspa. Aku mohon padamu, aku mohon. Tolong jangan lakukan itu padaku. Tolonglah aku, Puspa. Jangan batalkan. Tolong jangan memohon kepadaku. Aku tidak menyukainya. Tolong jangan lakukan itu. Aku tidak ingin membatalkan pernikahan ini. Aku mengerti bagaimana perasaan seorang ibu. Dengar, jika putraku tidak menikah dengan seorang gadis yang cantik, dia harus mendapatkan yang lebih. Maksudku kau harus mengganti kerugiannya. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Tidak banyak waktu yang tersisa untuk pernikahan ini. Biar aku katakan dengan cepat saja. Kau setuju bahwa kau sudah membuat kesalahan? Benar kan? Tidak apa-apa. Aku memaafkanmu. Tapi kau juga harus memikirkan tentang keuntungan yang kami dapatkan. Ubah tempat resepsi pernikahan ini menjadi nama anakku. Itu akan membantu untuk di masa depannya. Aku tidak menginginkan apa-apa untuk diriku sendiri.
Ayo pergi, nanti kita terlambat ke acara pernikahannya. Ayo. Puspa, dengarkan aku dulu. Aku mohon, Puspa. Aku mendapat roti dan mentega di aula pernikahan ini dari kedua putriku. Dan dia memiliki bagian yang sama rata. Bagaimana aku bisa mengganti? Dengar, kau boleh menghasilkan roti dan mentega atau kau akan menikahkan putrimu. Puspa, aku mohon. Menurut firasatku, mereka sudah merencanakan ini sebelumnya. Mereka hanya mencari-cari alasan. Karena kita tidak memperkenalkan mereka kepada Bulbul. Hah? Bagaimana bisa dia melakukan ini? Mereka mencoba membatalkan kesepakatan. Sarla, tunggu. Biar aku yang bicara dengan mereka. Puspa, apa yang kau katakan kepada kakakku? Apa kau bilang? Pelankan suaramu dan jaga kata-katamu. Kau yang pelankan suaramu. Kabir, aku minta dan jaga tenang dulu. bicaramu. Sarla, diam. Orang sepertimu tidak meminta mahar. Tapi itu hanyalah konspirasi. Kau menginginkan harta yang lebih, kan? Suruh dia tutup mulut. Singkirkan tanganmu. Shh, diam, kenapa kau merusak Tunggu semuanya? dulu, Diam Sarla. dulu. Di sini banyak tamu. Ini tentang harga diri kita. Dia mencoba untuk membuat onar. Membuat onar? Ya. Memangnya aku yang memulai? Ya. Biar Benar. kutunjukkan kepadamu caranya membuat onar. Kami tidak menginginkan putrimu dan kau boleh simpan dia untuk dirimu sendiri. Puspa, aku Simpan mohon juga dengarkan aulamu. aku dulu. Maafkan aku. Jangan ikut campur. Kau tidak akan pernah mengatakan apa-apa lagi. Oke, biar aku yang membereskan semuanya. Dia dulu yang Puspa, bertanya aku mohon, kepadaku. Puspa. Aku mohon padamu. Maafkan kami. Tidak usah memohon kepadaku seperti ini. Kau tidak perlu Puspa, memohon seperti dengarkan ini aku dulu. kepadaku. Aku mohon maaf atas namanya, Puspa. Aku mohon maaf. Cepat atau waktu untuk Puspa. pernikahan ini akan segera berakhir. Dengarkan aku dulu, Puspa. Sarla. Iya. Sarla. Ibu, Sarla, tenang. apa yang mereka katakan Diam, tadi? diam. Kalau kau berani memberitahunya, maka dia tidak akan mau menikah. Jadi kau jangan coba-coba untuk bicara pada dia. Awas kau ya. Itu tidak benar, Ibu. Ini semua karena salahmu. Kenapa kau harus datang ke sini? Ibu, Awas kalau kau Ada berani apa, Bu? bicara. Kenapa Ibu memarahi Bulbul? Ibu, kenapa Ibu Ya menangis? ampun, kenapa kau ada di sini? Harusnya kau duduk. Duduk Ibu, di sana ada di masalah pelaminan apa? saya. Sudahlah, pokoknya jangan banyak bicara. Sekarang kembalilah ke sana, Ibu, ya. Kakak. Ayo. Mereka ingin kita memberikan aula ini sebagai mahar. Tidak sayang, dia itu berbohong. Pokoknya Kau tidak usah khawatir, nak. Kau harus menikah. Kakak, Aku ingin bicara denganmu. Iya, katakan saja. Apa kau tahu tentang tuntutan yang ibumu sampaikan pada kami di saat-saat terakhir? Sebenarnya Pragya, Jawab dulu pertanyaanku itu. Jika ibuku mengganti nama aula ini menjadi namaku, kau tidak akan menolak untuk menikah denganku. Kemudian kau tidak pergi dari tempat ini, iya? Pragya, tolong jangan salah paham padaku. Bahkan aku sendiri juga tidak tahu kalau ternyata adikmu jauh lebih cantik. Tapi aku masih tetap mencintaimu. Aku suka dengan pola pikirmu. Mengenai tentang aula ini, kalau tempat ini diubah menjadi nama kita berdua, itu akan jauh lebih baik untuk kita berdua, kan? Itu akan memberikan uang tambahan. Kalau tidak, kami akan meminta sebuah bungalow sebagai mahar. Aku tidak punya uang untuk membeli rumah besar. Dan orang tua aku tidak mau rumah besar sebagai maharnya. Tapi aku minta mereka untuk tidak melakukan itu. Aku tidak mau mahar. Kau benar. Ibu mereka benar. Bulbul bisa menemukan pasangan dengan mudah. Tapi mereka menolak mendapatkan bungalow sebagai mahar untukku. Mereka pantas mendapatkan aula pernikahan ini. Ubah aula ini menjadi namaku. Ini yang ibu inginkan, sayang. Jadi kau setuju? Biar ibu urus surat-suratnya Tunggu ya. dulu, Bu. Kami akan bernegosiasi. Jadi aku juga memiliki tuntutan.
Jika ibuku memindahkan aula ini menjadi namaku, aku ingin menikah dengan sepupumu. Kau tidak mengatakan apa-apa tentang dia. Apa yang kau katakan? Tarun, sepupumu belajar di luar negeri, iya kan? Aku yakin penghasilannya lebih banyak darimu. Dia lebih tampan darimu. Aku ingin menikah dengannya. Hei Pragya, apa kau ini sudah gila? Kau membicarakan dia, bukannya putraku. Apa masalahnya? Kami membayar sesuai harga. Jika aula ini menjadi namaku, aku akan menikah dengan pria pilihan. Apa kau tahu yang kau bicarakan? Lalu kau tahu apa yang kau bicarakan? Menurutmu adikku jauh lebih cantik. Besok mungkin kau akan menyukai temanku. Kemudian kau akan suka tetanggaku. Bisa saja orang lain. Sebenarnya apa maksudmu? Apa kau memikirkan tentang pernikahanmu hanya karena penampilan? Kau tahu? Ibuku mengkhawatirkan masa depanku dan kau ingin merubah aula pernikahan ini dengan namamu. Begitu maksudmu? Saat seorang gadis meninggalkan rumah orang tuanya, dia menghindari musibah. Kau ingin aku membuat susah keluargaku? Jangankan aula ini, ibuku juga rela menyerahkan hidupnya. Tapi bagaimana bisa aku membiarkan itu? Ibuku menyayangi kedua anaknya, tapi tidak akan kubiarkan cintanya kepada kami menjadi kelemahannya. Dia mengajari kami untuk menjaga kehormatan keluarga kami. Ini bukan tentang pernikahan ataupun mahar, tapi ini tentang kehormatanku dan aku tidak akan mau berkompromi. Aku minta maaf, aku tidak ingin menyakiti atau melukai siapapun. Tapi jika seseorang tidak bisa menghormati ibuku dan keluargaku dan menganggap kecantikan hanyalah segalanya, aku tidak bisa menikah dengan orang seperti itu. Aku berpikir bahwa kau adalah orangnya. Seseorang yang bisa bahagia bagaimana situasinya. Kukira kau akan bahagia dengan apa yang kau miliki, tapi... Kalau kau tidak senang denganku, tidak apa-apa. Tidak akan menjadi masalah jika kami memberimu lebih dari satu aula. Aku tidak ingin menghakimi cara berpikir orang lain. Cara berpikir kita berbeda. Aku tidak bisa menikah denganmu. Dengar Pragya, aku menyukaimu. Dan aku melakukan semua ini untuk masa depan kita. Itulah perbedaannya. Aku menemukan kebahagiaan di hal kecil. Tapi kau menginginkan lebih dari semua hal. Kumohon. Akan jadi lebih baik kalau kau pergi dari sini secepatnya. Semoga kau mengerti yang kau katakan. Kita pergi. Ayo Tarun. Pragya, kau baik-baik saja? Pikirkan tentang tamu. Siapa yang memberitahu mereka bahwa pernikahannya batal? Aku yang akan beritahu. Ada apa sih sebenarnya? Mohon perhatiannya. Aku ingin katakan sesuatu pada kalian. Aku sangat senang bisa bertemu dengan kalian. Terima kasih kalian sudah mau datang kemari. Beberapa dari kalian bahkan mengambil waktu luang untuk datang ke sini. Beberapa dari kalian berasal dari kota yang berbeda.
Mungkin doa dari kalian memberiku kekuatan untuk menghadapi kalian dan memberitahukan ini pada kalian semua. Bahwa pernikahanku ini dibatalkan. Kenapa dibatalkan? Wah, kasihan sekali ya. Bukan suatu wanita. Wah, ini sangat menyedihkan. Aku mohon agar kalian tidak mengasihani diriku. Karena aku tidak merasa kasihan pada diriku. Ini bukan kesalahanku. Beberapa wanita harus menghadapi hal seperti ini yang aku dan keluargaku hadapi sekarang. Tepat sebelum upacara pernikahannya, seorang wanita harus menghadapi permintaan baru akan maharnya. Saat dia melihat kediaman orang tuanya yang dipenuhi dengan kenangan, orang lain melihat rumah yang sama dan berharap untuk menguasai rumah itu. Sulit untuk mundur pada detik terakhir. Keluarga pengantin wanita menjamu banyak tamu dan keluarga saat itu. Itu menjadi masalah untuk kehormatan keluarga mereka. Sering sekali keluarga pengantin wanita dipaksa agar bisa memenuhi tuntutan dari mereka. Tapi aku ini sangat beruntung bahwa aku tidak menyerah begitu saja, mungkin karena doa dari kalian semua. Jadi terima kasih banyak untuk doa dari kalian. Siapapun nanti, pria yang akan kunikahi, dia akan jadi pria yang memiliki pandangan seperti aku. Dia mungkin tidak akan memberiku semua kemewahan, tapi dia tidak akan mengambil kesempatan. Dia akan menghormati keluargaku. Aku berterima kasih pada kalian yang sudah datang kemari. Terima kasih banyak. Silahkan menikmati makan malamnya. Dan satu hal lagi, kumohon kalian bawa kembali hadiahnya. Aku akan simpan doanya. Itu akan sangat membantu. Wanita yang aneh. Pernikahannya baru saja dibatalkan, namun dia terdengar sangat biasa saja saat memberitahukan semua orang. Dia tidak merasa buruk. Sebenarnya dia terluka melebihi siapapun. Tapi dia diam karena jika dia menangis, keluarganya juga akan ikut bersedih. Beberapa orang memang seperti itu. Mereka menyebar kebahagiaan, tapi mereka menyembunyikan kesedihan mereka. Pragia seperti warna putih yang terlihat paling biasa. Tapi hanya sedikit orang yang tahu untuk bisa membuat warna putih, kau harus mencampur 7 warna. Kakak ingin menangis kan? Kakak menangislah agar perasaan kakak lebih baik. Kau ini aneh. Aku sudah terselamatkan dari menangis. Kenapa harus menangis? Hubungi kampusku dan katakan besok aku akan datang. Atau mereka akan mengurangi bayaranku 1 hari. Kakak gila ya? Maksudku, banyak yang sudah terjadi. Pernikahanmu, apa itu tidak membuatmu merasa sedih? Aku merasa sedikit sedih. Tapi semua akan baik-baik saja kan? Jangan khawatir. Tapi pernikahan kakak... Kalau aku tidak bisa menikah dengannya, mungkin aku tidak ditakdirkan. Cepat atau lambat, aku akan menemukan pria yang ditakdirkan untuk bisa menikah denganku. Benar kan? Bagi orang yang kita anggap lemah, seringkali justru adalah yang terkuat. Contohnya adalah Pragia. Dia tidak pernah menyerah meskipun di saat yang sulit. Dan dia tidak meninggalkan orang lain saat mereka sedang melalui kesulitannya. Minumlah.
Jangan. Pragya ibarat seperti pohon yang ditanam di sisi jalan yang tidak diperhatikan oleh orang-orang. Pohon yang harus menerima debu, sinar matahari dan sebagainya, Jangan menangis. yang bahkan tidak membutuhkan air, tapi menyediakan keteduhan bagi semua orang. Pragya terlihat sederhana, tapi dia sangat istimewa. Semua orang yang mendengarkanmu akan berkata bahwa kau mencintai Pragya. Tutup mulutmu. Aku sungguh-sungguh. Bukankah dia adalah seorang wanita yang baik? Apa masalahnya? Aku bilang diam. Sana sudah tidur. Iya, aku akan tidur. Kau mengucapkan selamat malam untuknya. Silakan saja, dia pasti sudah menunggu. Dia bisa bertahan bahkan di kegelapan. Dia tersenyum tidak masalah apapun keadaan. Begitulah Pragya.